Baiklah, saudara-saudari terkasih, izinkan saya untuk bisa berbagi, berdiskusi sebuah materi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun materi yang mau saya bawakan saat ini adalah tentang definisi hakikat dan kebutuhan peserta didik. Jadi apa yang menjadi arti makna daripada hakikat dan kebutuhan peserta didik. Sebelum kita bicara ke peserta didik, kita harus paham dulu apa yang menjadi arti, makna daripada hakikat. Nanti kita akan bahas peserta didiknya dan kemudian kebutuhannya. Baiklah, hakikat adalah berupa apa yang membuat sesuatu terwujud. Apa yang membuat sesuatu terwujud. Dengan kata lain, dapat dirumuskan hakikat adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu. Hakikat mengacu kepada faktor utama yang lebih fundamental. Faktor utama tersebut wajib ada dan merupakan suatu kemestian. Jadi, artinya kalau dia tidak ada, maka apa yang menjadi suatu tujuan, apa menjadi sebuah cita-cita, sebuah target itu tidak terwujud. Jadi ada sebuah keharusan, ada suatu elemen yang harus ada dalam setiap sesuatu yang ingin diwujudkan. Secara sederhana saya ambil sebuah contoh. Kalau kita mau buat roti, tujuan utamanya adalah buat roti. Kalau tidak ada tepung sama saja, tidak ada. Kalau kita mau ke bulan, pada hakikatnya kita harus membutuhkan yang namanya pesawat ruang angkasa. Kalau tidak ada itu, gak usah cerita. Jadi untuk mencapai suatu, untuk mewujudkan suatu tujuan, harus ada yang namanya suatu unsur utama, unsur yang paling fundamental, faktor utama yang wajib ada. Itulah yang namanya hakikat. Baik, sekarang apa itu peserta didik? Secara umum, peserta didik dapat diartikan orang yang sedang memperoleh pendidikan dari pendidiknya. Peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Baik pendidikan itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Jadi peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan. Jadi dia memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan. Oke, dia yang mengembangkan dengan difasilitasi oleh pendidiknya. Jadi pendidiknya fasilitator. Ya. Jadi orang yang sedang memperoleh pendidikan dari pendidiknya. Pendidiknya inilah nanti memfasilitasi dia. Ya, menggali segala potensi yang dia miliki mulai dari potensi-potensi dasar. Sehingga dia nanti akhirnya bisa untuk bisa uh, apa namanya itu? Bisa menjadi lebih matang, lebih mantap untuk bisa tinggal di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Baiklah. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di situ dikatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi memang ya anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan, jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ada juga ahli yaitu Abu Hamadi. Beliau menuliskan bahwa peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha bantuan bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi ataupun individu. Jadi dia adalah orang yang belum dewasa. Jadi untuk menuju dewasa ada namanya proses. Dalam proses inilah dibutuhkan yang namanya fasilitator, bantuan dari fasilitator, itulah guru.
ya, sehingga nanti setelah dia dewasa dia bisa berguna di masyarakat, ya, untuk negara, untuk anggota masyarakat, bahkan untuk pribadi individunya sendiri. Hakikat peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Jadi dia berproses, sedang berkembang. Ya, belum selesai, masih on proses. Kemudian peserta didik adalah bertanggung jawab atas pendidikan sendiri. Ketiga, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi. Oh iya, setiap manusia adalah unik diciptakan. Jadi ada potensi-potensi yang ada pada dirinya. Itulah yang akan dikembangkan, digali lagi dengan bantuan stimulasi daripada fasilitator, yaitu pendidiknya, gurunya. Yang keempat adalah peserta didik memerlukan pembinaan yang individual dan melakukan yang manusiawi. Yang terakhir, peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungannya. Kebutuhan peserta didik. Beberapa kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi antara lain. Oh, ini harus dipenuhi. Ada 4, yaitu kebutuhan jasmani. Oh, harus. Kalau nggak persoalan nanti nih. Kebutuhan pribadi. Oh, ini paling lagi nih. Kebutuhan sosial, dan terakhir kebutuhan psikologis. Wow, jangan sampai terganggu, apalagi psikologis. Sangat repot nanti kita. Itu harus ada, ya. Kebutuhan yang 4 itu adalah jasmani, pribadi, sosial, dan psikologi. Sifat peserta didik ada banyak sih, tapi ya kita ambil aja 3, yaitu A, kelemahan dan ketidakberdayaan. Jadi memang harus dia sadari bahwa dia itu adalah lemah dan tidak berdaya. Kemudian dia akan melakukan yang namanya kemauan keras untuk berkembang. Kalau dia sudah tahu lemah, tapi dia memiliki kemauan keras untuk berkembang, dan kemudian dia ingin menjadi diri sendiri. Wow, maka nanti sang fasilitator, guru tersebut, lebih gampang untuk membantu dia untuk menjadi dirinya sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dapat dilihat dari perkembangan umur. Ada beberapa tahap, yaitu 0 sampai 7 tahun disebut masa anak-anak. Oh, ini anak-anak, ini golden age untuk anak yang harus benar-benar diperhatikan perkembangannya. Jangan sampai salah, karena efeknya nanti akan ke belakang. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun disebut masa sekolah, masuk dia sekolah SD, ya kan, dan seterusnya. Kemudian 14 sampai 21 tahun disebut masa pubertas. Oh iya, karena di sini sudah mulai pertumbuhan biologis secara sempurna, sehingga ya segala hormon sudah sempurna, mulai sempurna, dan itulah disebut masa pubertas. Berbagai fungsi psikis anak yang berkembang dalam usia peserta didik dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, atau A, informasi perkembangan akal. Yang B, perkembangan dimensi keberagaman. C, perkembangan dimensi akhlak. Tujuan pendidikan akhlak adalah untuk mendidik manusia yang bermoral, sopan dalam berbicara, mulia dalam tingkah laku, bijaksana, jujur, beserta suci. Perkembangan dimensi rohani. Dan yang E, seni. Seni adalah ekspresi roh dan daya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Seni adalah bagian dari kehidupan manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai potensi maupun inderawan. Terakhir adalah perkembangan dimensi sosial. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman, sobat-sobat sekalian, demikianlah materi saya hari ini seputaran hakikat dan kebutuhan peserta didik. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.